Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman Om Budi Channel dimanapun kalian berada. Sehat, bahagia tanpa batas ya. Jangan lupa bersyukur, oke ya. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, rezeki, harta, kekayaan yang berlimpah, ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajat belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama keluarga yang tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman mau nggak kita ngobrol tentang rezeki? Tapi rezeki di sini kan luas ya. Rezeki itu kan bukan hanya uang aja, tapi kesehatan, harmonis keluarga, pokoknya apapun yang diberikan Allah itu adalah rezeki. Tapi sebelumnya ya subscribe dulu. Setelah subscribe, tulis deh doa terbaik teman-teman semua, tulis di kolom komentar. Setelah itu lepaskannya gimana? Dengan tekan tombol like, setuju, kabulkan ya Allah gitu. Setelah itu tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Follow Instagram saya juga. Yuk mulai sambil dengerin, boleh deh langsung komentar aja deh, niatnya apa, doanya apa. Teman-teman tolong doakan saya, hutang saya sekian lunas, amin, sama jutaan orang. Kan Allah kabulkan, enak gak? Enak. Seneng gak? Seneng banget kan. Yang pengen punya mobil, punya rumah, apapun itu sok silakan di kolom komentar, monggo ditulis ya. Jadi gini, rezeki itu kan bukan hanya uang teman-teman, tapi harmonis rumah tangga, makanan, kesehatan, kehidupan yang layak, apapun lah itu yang diberikan sama Allah itu adalah rezeki. Nah, yang sekarang mau saya bahas, gimana caranya biar kita rezekinya banyak. Mau nggak? Nah, kalau mau yuk didengerin, nggak usah dengerin yang lain ya, nggak usah dengerin sekitar. Ini agak berisik mungkin ya, nggak apa-apa lah, karena ini kontennya dadakan. Saya pengen soalnya daripada nanti nggak buat konten banyak yang nanyain gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Rezeki harta ya yang kita bicarakan di sini sekarang. Harta itu kan menurut pandangan kekayaan itu, menurut pemahaman kita berbeda-beda. Mungkin teman-teman Bapak Ibu semua yang keren-keren, kekayaan itu mungkin punya rumah yang 5 lantai, mobil mewah Alphard atau Pajero apa, saya juga pengen. Cuman menurut saya pribadi kalau saya cukup. Jadi ketika saya harta itu cukup gitu, ketika saya pengen makan ini ada cukup. Uangnya cukup, mau beli mobil ini cukup gitu kan, punya rumah ini cukup gitu. Tapi intinya kecukupan lah, tidak kurang, tidak lebih, tidak kekurangan, tidak berlebihan, cukup. Jadi orientasinya pemahaman saya cukup. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai sifat ini, ya ibaratnya cukup deh, karena yang penting Allah ridho, yang penting berkah, insya Allah nanti jadi orang kaya gitu. Yang pertama. Yang kedua, orang kaya itu nggak pernah minta-minta. Taruhlah contohnya gini, kalau orang pergi nih ke pulang kampung nih, nanti pulangnya bawa oleh-oleh ya, itu kan minta-minta. Terus kalau ada apa, punya makanan minta-minta. Kalau cuma ngicip-ngicip beda ya, ngicip-ngicip ke keluarga, ke temen beda itu. Minta-minta lah intinya. Mindsetnya kayak yang kurang gitu. Wah saya kok nggak dikasih ya, itu kan minta-minta. Yang lain dapat kok saya enggak ya, itu minta-minta. Jadi mindsetnya santai aja, nggak usah minta-minta. Kalau punya sifat yang kedua ini, kita bisa memperbaiki mindset pikiran kita. Yang kedua nggak usah minta-minta, lebih baik memberi. Wah itu insya Allah kekayaan harta itu semakin dekat ke dalam hidup kita. Cobain deh beneran. Yang minta-minta itu kan orang yang kekurangan. Tapi kalau kita nggak minta-minta, nanti Allah kasih yang lebih karena kita cukup gitu kan. Kita udah bersyukur, kita udah ridho sama ketetapan Allah. Terus apalagi ya, yang ketiga nih, tidak menyusahkan orang lain. Apapun kondisinya, kalau kita jadi orang kaya itu mindset orang kaya nggak nyusahin orang lain. Apapun kita ya udah sendiri aja terima. Ada persoalan apa ya udah santai wae. Lebih baik kita minta sama Allah, minta bergantung total, pasrah, semua bersandar kepada Allah, berdoa aja. Jadi kita nggak ngerepotin orang lain. Walaupun nggak ada beras, nggak ada nasi, udah nggak usah minta orang lain. Kita nggak usah nyusahin ke keluarga, ke siapa, nggak usah. Minta sama Allah, ya Allah, hari ini nggak ada beras nih, hari ini nggak ada makanan nih, minta sama Allah.
kan nggak nyusahin orang lain. Nah nanti Allah tuh yang datengin orang-orang baik sekeliling kita, kan ngasih, kita nggak minta kan, kita dikasih data misalnya bawa makanan berapa dus atau bawa beras, kita nggak tahu. Banyak keajaiban seperti itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat, kita nggak tergantung sama orang lain. Jadi apapun persoalannya kita nggak tergantung sama orang lain. Dikit-dikit ada persoalan ini ke orang lain, cerita ke orang lain, walaupun ke saudara gitu. Wah udah deh, jangan tergantung banget sama orang lah, jangan sama makhluk lah. Ini sifat-sifat orang kaya tuh gitu. Jadi apapun kondisinya lagi kurang baik, nggak cepet-cepet tergantung sama makhluk. Langsung deh sepertiga malam mendirikan sholat tahajud, mohon sama Allah dimudahkan. Wah curhat sama Allah, cerita sama Allah. Ya Allah begini nih, karena nggak ada selain Allah yang bisa membantu, menolong, nggak ada. Mau cerita sama makhluk kita, mau cerita sama makhluk atau kita ngeluh sama pokoknya kita bergantung sama makhluk. Makhluk itu kadang-kadang ya cuma ya bisa cuman apa sih, cuma ngajak ngobrol doang, ngasih solusi enggak, persoalan tetap aja ada. Lebih baik sama Allah. Kalau sama Allah kan nanti di persoalannya diberesin, masalahnya diberesin, dikasih bonus, Allah tambah sayang. Karena apa? Di saat kita mengeluh, bukan ngeluh ya, cerita curhat sama Allah, Allah tuh di bahasa saya nih ya, seneng. Karena apa? Oh dia makhluk saya nggak bisa kalau tanpa bantuan saya, kata Allah gitulah, kurang lebih seperti itu. Allah seneng banget, makanya langsung di Allah perintahkan malaikat tuh tunaikan hajat dia nih, karena dia bergantung sama aku, kata Allah gitulah. Jadi bahasa saya kurang lebih ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman dan teman-teman cepat paham gitu deh. Yang kelima, jangan ngeluh. Nggak boleh ngeluh ke orang, nggak boleh ngeluh ke makhluk, nggak boleh ngeluh ke keadaan, nggak boleh ngeluh. Orang kaya itu kan nggak pernah ngeluh, biasa aja, santai, tenang gitu kan. Karena sifat-sifat rezeki datang itu kan tenang. Dia bersyukur, daripada ngeluh dia bersyukur. Tenang. Pokoknya gitu-gitulah. Daripada ngeluh dengan bersyukur, apapun kondisinya ya udah bersyukur aja. Punya utang, tetap masih bisa hidup kan. Nanti juga utang lunas. Kita kan masih ikhtiar bumi, ikhtiar langit itu kan. Utang itu kan harus dibayar memang, cuman ya udah santai aja. Kita mau riweuh, mau marah-marah, mau cemas juga tetap nggak dibayar, nggak kebayar gitu. Tapi kalau kita tenang, kita santai, apalagi kita tampil bersyukur, Allah kasih rezekinya banyak banget nanti. Ya mudah-mudahan langsung lunas hutangnya. Ya minimal kalau nggak langsung lunas kan minimal mengurangi gitu. Beneran deh ini mah, udah gitu. Itu mindset orang kaya. Kalau pengen kaya udah ikutin aja cara-cara ini. Nggak ribet, kan cuma sederhana. Nggak ribet harus amalannya apa gitu kan, nggak ribet. Nanti saya kasih amalannya nanti di belakang. Nanti saya kasih. Yang keenam, kita harus bisa jadi orang yang memberi manfaat buat orang lain. Sedekahlah, sedekah. Apapun kondisinya, lagi kepepet, lagi sempit, sedekah aja, keluarkan. Apalagi pas di saat kita mengeluarkan berat nih, ragu-ragu. Aduh punya uang segini ragu-ragu, udah di saat ragu-ragu itu keluarin aja, nanti Allah ganti dengan berapa? Minimal 70 kali lipat, 700 kali lipat, udah keren kan? Minimal lah, udah ragu-ragu kita lagi sempit, kita lagi butuh juga nih, udah keluarin aja, kan manfaat buat orang lain. Kalau nggak pakai uang ya udah, manfaatkan diri kita, walaupun kondisi kita mungkin lagi sakit, lagi banyak pikiran, ya minimal dengan ya kayak video gini lah, saya kan orang sakit. Ngobrol-ngobrol gini kan nggak perlu tenaga capek kan, cuma ngomong doang, ngoceh tukang obat kan. Ya mudah-mudahan Allah ngasih kebaikan dengan video ini kan gitu. Kan saya bukan ustadz apalagi kiai, hanya Om Budi yang punya cerita. Gitu aja ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan dalam video ini dan kita semua Allah ridhoin ya. Berkah semua ya. Bapak Ibu keren banget yang nonton video saya. Beneran deh. Yang ketujuh, jadilah orang yang jadi sebab kebaikan orang lain. Nyambung nggak? Ya mungkin mudah-mudahan dengan video seperti ini saya menjadi sebab kebaikan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu pun seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah berjalan, ada keajaiban, Allah tolong, yuk kita ngobrol sama yang lain itu dengan ya bahasa-bahasa ringan, cuman membuat orang lain tuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu kan kita menjadi sebab kebaikan orang lain. Kurang lebih seperti itulah bahasanya. Nah sekarang kita ke amalan nih. Kalau mau nih, kalau udah 7 sifat tadi itu kita punya, sifat yang tadi, ya cara-cara tadi, sifat tadi kita udah punya, pasti kaya. Kita sikat lagi nih, mau nggak? Sama amalan-amalannya. Amalan rezeki itu apa ya? Jadi rezeki itu kan udah diatur sama Allah, nggak akan ketukar nih. Kayak santai aja. Jadi
amalannya sama nih, amalan si A, si B, si C sama, cuman kadar rezeki itu Allah udah atur lah, takarannya sudah diatur sama Allah. Amalan misalnya sholawat semua 1000 semua, tapi kan rezekinya berbeda-beda. Itu udah Allah atur lah. Jadi udah yang ridho aja sama ketetapan Allah. Saya misalnya dapat sholawat 1000, dapatnya 5 juta, bapak ibu dapatnya 100 juta, ya sudah ridho aja, karena walaupun amalan sama kan Allah yang ngasih nih. Udah ya, yang ridho ya. Saya dapat 10 juta, bapak ibu 1 miliar, keren nggak? Gitu ya. Dah. Yuk, perbaiki sholatnya, laki-laki di masjid, wudunya diperbaikin, terus sholatnya, terus jamaah subuh jangan sampai ketinggalan. Kalau laki-laki semua jamaah di masjid ya, jamaah subuh jangan ketinggalan tuh bapak ibu, jamaah subuh jangan ketinggalan. Itu banyak survei lah. Jadi begini, orang-orang kaya itu orang-orang sukses, identik mereka yang bangun pagi, yang bukan Islam aja, mereka bangun pagi karena vibrasinya bangun pagi itu emang untuk tarik kekayaan, kurang lebih seperti itulah. Apalagi kita yang muslim, sholat subuh berjamaah itu kan pahalanya besar, banyak kan dibanding sendiri kan. Kalau pahalanya besar, rezekinya besar nggak? Ya besar, udah gitu aja lah, simple lah, sederhana lah, mudah-mudahan paham ya, itu aja. Terus rajin sedekah, rajin sedekah lah, rajin memberi walaupun kondisinya lagi kurang baik-baik saja, rajin sedekah deh. Kalau misalnya di grup saya mah saya ajarin, bukan diajarin, saya ajak, yuk sedekah berjamaah. Apalagi sekarang keren nih, nafkahi anak yatim bareng-bareng berjamaah, keren banget tuh. Terus apa lagi ya, kita harus senang dan pelajari trik-trik orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya itu kita senang, dia mau kaya, seneng gitu. Jangan sampai kita ngelihat orang maju, orang kaya, kita susah gitu. Wah, nggak enak lihat orang kaya itu susah gitu, batin, jangan. Wah, dia kaya ya, dia seneng ya. Kita juga harus bisa tuh kayak gitu, amati, tiru tuh sama kita. Oh, gayanya tuh santai, tenang, kalem, nggak sombong, nggak angkuh. Walaupun punya uang banyak, mereka tenang, santai, sederhana. Kita amati, kita juga harus seneng tuh sama vibrasinya mereka. Oh, dia mau orang kaya, kita harus seneng tuh. Lihat orang kaya itu seneng dan belajar dari sana. Mindset lah, kita perbaiki itu pikiran kita. Jangan nggak seneng lihat orang seneng. Kita susah kalau ngeliat orang seneng, kita seneng lihat orang susah. Itu dibalik. Kita seneng lihat orang seneng. Kita harus tolong kalau orang susah gitu. Jadinya kita harus seneng kalau ngelihat orang seneng tuh. Wah, kita tambah bahagia. Dia mah seneng hidupnya, kita seneng tuh. Kalau kita ngelihat orang dia susah, misal orang lain susah, kita tolong, itu kan keren banget. Keren lah, Allah kan mah penyayang, masa iya kita enggak? Jadi ya sekarang kita ridho aja lah. Hidup kita itu kan apa kata Allah aja, jangan kata kita. Udah, hidup itu karena yang terjadi biarkan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya. Terus apapun keajaiban, apapun yang dikabul itu bukan karena amalan kita, tapi karena Allah ridho, Allah kabulkan doa kita. Jadi bukan karena amalan kita, amalan yang panjang, bukan, karena doa kita Allah kabulkan, bukan karena amalan ya, karena ridhonya Allah. Itu aja sih. Yuk sekarang kalau misalnya mau amalannya saya kasih di belakang nih. Yang belum subscribe dulu nih. Kalau subscribe dulu sambil tulis komentar kolom terbaik di kolom chat yang terbaik, nanti diaminkan jutaan orang. Setelah itu aminkannya ya amin ya Allah, kabulkan, tombol like-nya, terus tombol loncengnya, sama follow Instagram. Baca sholawat minimal 1000 kali sehari. Mau apa sholawat Jibril boleh, saja sholawat Sajadatun Nungkut boleh, sholawat Bunjat boleh, sholawat Adritin boleh, pokoknya yang mudah lah. Sholawat Jibril 1000 minimal 1000 sekali, waktunya bebas kapan aja, mau dari pagi sampai sore boleh, sambil aktivitas boleh, sambil rebahan boleh, pokoknya mah minimal 1000, lebih banyak lebih baik. Minimal 1000 aja. Terus istighfar minimal 1000. Astagfirullahaladzim. Sholawatnya sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad 1000 minimal. Istighfarnya astagfirullahaladzim 1000 minimal. Doakan orang tua minimal 3 kali. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Jadi setiap sholat, sehabis sholat doakan orang tua, karena doa orang tua itu adalah doa yang melancarkan rezeki, bener nggak? Doa yang melancarkan rezeki. Kalau kita nggak doain orang tua, rezeki kita terputus. Selanjutnya apa? Doakan guru apapun doakan guru. Karena kalau kita nggak doakan guru, ibaratnya kita itu doakan guru biar ilmu kita tetap terjalin, terhubung, biar lancar ilmunya. Kalau kita nggak doain guru-guru kita, nanti ilmunya terputus. Kurang lebih seperti itulah teman-teman lah. Gitu aja. Baca apa? Tasbih malaikat boleh,
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu antara adzan dan iqamat subuh. Tapi kalau di sini biasaan ada apa, qomatnya cepat, jadi sebelum qomat saya udah baca. Tapi diatur-atur aja lah. Kalau bisa dibaca antara adzan dan qomat itu lebih bagus. Subuh ya. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Boleh deh berapa kali terserah, bebas. La ilaha illallah al-malikul haqul mobil Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil amin gitu. Maaf kecepetannya ini. Ya gitulah kurang lebih teman-teman. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Yang penting itu aja. Mindsetnya kita rubah. Kalau pengen jadi orang kaya, udah kaya aja kita. Oke ya. Gitu aja ya. Mungkin takut kepanjangan videonya, nanti malah nggak paham. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman dalam video ini, memberikan kebaikan. Teman-teman yang mau merubah menjadi orang kaya, ikutin aja trik-trik inilah pelan-pelan ya. Nanti ke depan kita ngobrol yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.